Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 651 Jasper menjelaskan dengan santai. Baiklah, apa kau akan pergi ke Koreana dalam beberapa hari ini? Bisakah kau membawaku bersamamu? Henry menggerutu. Taman hiburan itu akan selesai dalam 2 bulan, dan proyek Sungai Southwest hampir selesai juga saat itu. Kau harus mengawasi taman hiburan dan tidak pergi kemanapun selama 2 bulan ini. Jasper langsung menolak permintaan Henry. Henry sendiri tahu bahwa dia memiliki kewajiban untuk dilakukan, tetapi dia sudah terbiasa memberontak sehingga kekuatan kebiasaannya menyebabkan dia menolak hal kecil ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain mematuhi Jasper setelah mendengar ketidaksenangannya. Keesokan harinya, Jasper bertemu dengan Grant dan timnya di hotel. Tuan Lin, maafkan aku karena berterus terang tetapi kau jauh lebih muda dari yang aku ayangkan. Grant, yang merupakan salah satu arsitek paling terkenal di Amerika, sudah berusia lebih dari 60 tahun. Dia telah bertemu banyak orang sukses, tetapi mereka semua seumuran dengannya. Grant Morgan mengira pesanan misteriusnya dari negara timur berasal dari anak kaya yang berasal dari keluarga bergengsi. Dia tidak menyangka Jasper telah membangun kerajaannya dari bawah ke atas. Dia menghela napas kagum saat menatap Jasper, rasa hormat dan penghargaan yang tulus berbinar di matanya. Jasper tersenyum ketika dia menjabat tangan Grant dan berkata, "Tuan Morgan, terima kasih atas pujianmu. Aku penggemar berat teater Sky, gedung di Seoul yang kau rancang beberapa waktu lalu. Menurut pendapatku, kau adalah satu-satunya arsitek yang berhasil memadukan modernitas dengan tradisi di antara semua arsitek terkenal dunia lainnya. Orang-orang seharusnya saling memuji." Grant jelas senang dengan sanjungan Jasper saat dia berkata dengan sopan, "Kau pria yang sangat menyenangkan, Tuan Lin. Aku pikir kita akan senang bekerja sama." Sambil tersenyum, Jasper mempersilakan Grant untuk duduk sambil berkata, "Henry Lau sudah menjelaskan kondisi medan di sekitarnya kepadamu melalui email. Bolehkah aku tahu berapa lama waktu yang kau perlukan untuk membuat draft pertama untuk desainnya, Tuan Morgan?" Ekspresi wajah Grant berubah serius saat dia berkata, "Tuan Lin, yang ingin kau desain adalah gedung tertinggi di dunia. Sebuah bangunan yang tingginya setidaknya 630 kaki akan menimbulkan tantangan besar bagi arsitek manapun. Ini bukan prestasi yang mudah. Tapi biaya desain 1,2 miliar dolar AS juga tidak murah, bukan? Selanjutnya, setiap arsitek bermimpi merancang gedung tertinggi di dunia. Tidakkah kau ingin memberikan yang terbaik untuk itu, Tuan Morgan?" Jasper bertanya sambil tertawa ringan. Grant memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia berkata, "Ini memang menggoda, itulah sebabnya kami bergegas ke sini tadi malam. Kami akan melakukan kunjungan lapangan kali ini. Apakah ada permintaan khusus lainnya, Tuan Lin?" Jasper berkata dengan tenang, "Aku tidak akan punya banyak waktu karena aku akan pergi ke." Sambil tersenyum, Jasper mempersilakan Grant untuk duduk sambil berkata, "Henry Lau sudah menjelaskan kondisi medan di sekitarnya kepadamu melalui email. Koreana besok, tapi aku punya satu permintaan. Ini untuk melakukan apa yang kau lakukan yang terbaik, Tuan Morgan. Aku ingin kau menggabungkan modernitas dan tradisi. Aku ingin gedung pencakar langit yang akan membuat seluruh dunia kagum." Grant berkata dengan nada menyelidik, "Ini adalah bangunan besar yang akan membutuhkan banyak sumber daya. Berdasarkan pengalaman timku, kami memperkirakan bahwa itu tidak akan mungkin terjadi tanpa setidaknya 15 miliar dolar somer." Jasper memijat pelipisnya. Pernyataan Grant telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Dia telah menghitung jumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun gedung, dan 15 miliar dolar somer hanyalah perkiraan sederhana. Dalam kehidupan masa lalunya, pembangunan menara keuangan kota Waterhoof telah menghabiskan total 17 miliar dolar, sementara perkiraan Jasper sekitar 18 miliar dolar.
Ini hanya untuk kulit luar bangunan. Peredam massal yang disetel yang perlu digunakan untuk mengurangi getaran gedung akan menelan biaya 2 miliar dolar. Biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan dan melengkapi bangunan akan membutuhkan setidaknya 7 miliar dolar lagi. Investasi yang menelan biaya hampir 25 miliar dolar bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh kebanyakan orang. Jadi, Jasper menyadari bahwa dia kehabisan uang. Bab 652 Situasi keuangan Jasper saat ini tidak rumit. Dia memiliki dana sekitar 6 miliar dolar di perusahaan investasinya. Dia memiliki 1 miliar dolar lagi dari investasi jangka panjangnya di pasar saham negara itu. Dia juga memiliki sedikit lebih banyak di kota Harbor, sekitar 4 miliar dolar. Selain itu, ia memiliki sekitar 1,5 miliar dolar tunai di rekening pribadinya. Yang berarti Jasper hanya bisa mendapatkan 12,5 miliar dolar jika dia tidak menjual asetnya yang ada. Itu sudah menjadi angka yang mengejutkan. Namun, dia harus mengeluarkan 1,5 miliar dolar dari 12,5 miliar itu beberapa hari kemudian untuk membayar Balai Kota Waterhoof sebagai deposit untuk 266 properti komersial yang telah dia beli di Jalan Emas Pejalan Kaki. Dengan demikian, Jasper hanya akan memiliki paling banyak 11,1 miliar dolar tersisa. Itu masih angka yang mengejutkan. Namun, itu jauh dari cukup untuk membangun gedung yang membutuhkan setidaknya 25 miliar dolar. Ini adalah pertama kalinya Jasper merasa miskin sejak reinkarnasinya. Rasa urgensi dari perasaan miskin inilah yang membuat Jasper terburu-buru pergi ke Koreana untuk mendapatkan hak agen untuk United Legends dan paten untuk pemutar MP3. Kedua proyek ini akan menghasilkan keuntungan besar bagi Jasper dalam 2 tahun ke depan. Tuan Morgan, seorang arsitek seharusnya memenuhi permintaan penanggung jawab semaksimal mungkin untuk menyelesaikan desain, tidak khawatir tentang status keuangan mereka, kata Jasper sambil tersenyum. Grant tertawa dan berkata, Tuan Lin, tolong jangan salah paham. Maksudku, aku bisa membuat desain yang lebih radikal jika kau memiliki dana yang cukup. Aku tidak ingin mendesain gedung tertinggi di dunia jika aku konservatif, bukan? Tanya Jasper. Mata Grant berbinar. Dia tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki Jasper. Dan apakah dia akan berhutang dengan membangun gedung ini? Yang dia butuhkan hanyalah pembuat uang yang akan mendanai impian seumur hidupnya dalam arsitektur dan membiarkannya bekerja sesuka hatinya untuk sekali ini. Tuan Lin, aku mengerti maksudmu sekarang. Aku harus mengatakan bahwa kau adalah salah satu orang paling istimewa dari keturunan Sumer yang pernah aku temui. Aku punya perasaan bahwa kita tidak hanya akan menjadi mitra tetapi juga teman, kata Grant dengan sungguh-sungguh. Itu akan menjadi kehormatanku. Setelah 4 atau 5 jam bertukar ide dengan tim Grant, Jasper akhirnya membuat para arsitek barat ini memahami bagaimana dia ingin bangunan itu terlihat. Tim Grant akan tinggal di kota Waterhoof untuk melakukan inspeksi setelah ini. Jasper tidak bisa terlibat dalam hal ini. Jasper puas ketika tim Grant berjanji kepadanya bahwa mereka akan membuat draft desain paling lambat akhir bulan. Membawa Julian bersamanya, keduanya naik pesawat ke Koreana. Hampir pada saat yang sama ketika Jasper dan Julian naik ke pesawat. Di sebuah kantor di Koreana milik orang yang menemukan pemutar MP3, Damon Golding. Tuan Conrad Monty, selamat atas mendapatkan paten untuk menjual pemutar MP3 di Summerland. Setelah bertukar kontrak, Damon tertawa dan menepuk bahu Conrad saat dia berbicara. Biaya patennya adalah 80 juta dolar AS, dan Conrad harus membayar biaya komisi 1 dolar AS untuk setiap pemutar MP3 yang ia hasilkan. Istilah-istilah ini cukup bagi Damon untuk memperlakukan Conrad sebagai mitra bisnis terdekatnya. Meskipun pemutar MP3 baru saja mulai mendapatkan popularitas, sebagian besar orang belum sepenuhnya menerima produk ini. Selain itu, tingkat konsumsi Summerland masih sangat rendah, itulah sebabnya Damon tidak berharap mendapatkan banyak dari penjualan paten. Namun,
Kemurahan hati Conrad berhasil mengejutkannya. Bab 653 orang-orang keturunan Somer adalah orang-orang yang benar-benar bodoh dengan banyak uang. Namun, Conrad sangat puas. Setelah dia menolak undangan Damon untuk makan malam, dia meninggalkan kantor dengan perjanjian lisensi paten. Di mobilnya di lantai bawah, Conrad membolak-balik dokumen yang dipegangnya sambil berkata dengan tenang, "Jadi, ini yang sangat diinginkan Jasper Lane." Ekspresi kebencian yang mendalam melintas di mata Conrad ketika nama Jasper disebutkan. Kekalahannya sebelumnya sangat menyakitkan sehingga dia mungkin akan tertekan sekarang jika bukan karena kemauannya yang kuat. Dia hanya berhasil keluar dari itu dalam waktu sesingkat mungkin ketika ayahnya menyampaikan berita kepadanya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Jasper baru saja akan menuju ke Koreana untuk menegosiasikan paten untuk pemutar MP3. Itu membuktikan mengapa Jasper menghabiskan begitu banyak uang untuk mengambil hak mewakili industri elektronik dari keluarga Hanks. Bab 653 orang-orang keturunan Somer adalah orang-orang yang benar-benar bodoh dengan banyak uang. Namun, Conrad sangat puas. Setelah dia menolak undangan Damon untuk makan malam, dia meninggalkan kantor dengan perjanjian lisensi paten. Di mobilnya di lantai bawah, Conrad membolak-balik dokumen yang dipegangnya sambil berkata dengan tenang, "Jadi, ini yang sangat diinginkan Jasper Lane." Ekspresi kebencian yang mendalam melintas di mata Conrad ketika nama Jasper disebutkan. Kekalahannya sebelumnya sangat menyakitkan sehingga dia mungkin akan tertekan sekarang jika bukan karena kemauannya yang kuat. Dia hanya berhasil keluar dari itu dalam waktu sesingkat mungkin ketika ayahnya menyampaikan berita kepadanya. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Jasper baru saja akan menuju ke Koreana untuk menegosiasikan paten untuk pemutar MP3. Itu membuktikan mengapa Jasper menghabiskan begitu banyak uang untuk mengambil hak mewakili industri elektronik dari keluarga Hanks. Memang, mungkin untuk mengalahkan keluarga Hanks. Namun, ada banyak cara untuk mengalahkan keluarga Hanks. Tidak perlu memilih yang paling mahal. Lebih penting lagi, Jasper bahkan telah meningkatkan investasinya di bidang elektronik setelah keluarga Hanks dikalahkan. CW Electronics menghabiskan $60 juta dalam seminggu untuk membeli 4 lini produk. Persiapan untuk pabrik, peralatan, dan karyawannya sedang berjalan lancar sekarang, dan ini semua untuk ini. Conrad tersenyum sambil menjepit dokumen di tangannya. Dia akan mengambil semua yang diinginkan Jasper darinya. Dia penasaran seperti apa ekspresi wajah Jasper ketika dia melakukan perjalanan jauh ke sini dan menyadari bahwa Conrad selangkah lebih cepat darinya. Asistennya, yang duduk di depan, berbalik dan bertanya dengan bingung, "Tuan Monty, Damon Golding tahu dia melakukan perampokan siang hari pada kita. Dia menjual patennya ke negara lain dengan setengah harga yang ditawarkan kepada kita, namun kau tetap menyetujuinya." Conrad berkata dengan tenang, "Aku tidak keberatan memberinya lebih banyak uang. Bagaimanapun, semua masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan uang." Jasper pasti berpikir produk ini akan berhasil jika dia putus asa untuk mendapatkan patennya. Orang-orang yang aku kirim untuk meneliti pasar akan segera kembali dengan hasil. Aku lebih dari bersedia untuk mendominasi pasar pemutar MP3 di negara ini sebelum Jasper melakukannya. Bahkan jika kita tidak menghasilkan uang, kesepakatan ini akan dianggap sukses selama kita berhasil membuatnya merasa kesal. Asisten itu mengangkat bahu dan berkata, "Tuan Monty, menurutku, kau bisa saja menyuruh seseorang untuk membunuh pria arogan seperti dia. Inilah mengapa kau hanya bisa bekerja sebagai asistenku dan tidak bisa berharap untuk terbang sendiri," jawab Conrad dengan tenang. Menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, asisten itu buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Jadi, apakah kita akan kembali ke hotel sekarang? Kita terbang kembali ke rumah sekarang. Aku ingin menyelesaikan perakitan lini produksi sebelum Jasper melakukannya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa membalas kali ini." Conrad berkata dengan dingin.
Ini adalah pertama kalinya Jasper bepergian ke luar negeri. Dalam kehidupan masa lalunya, seorang koleganya memiliki pacar yang bekerja sebagai pembelanja pribadi. Dia sering memposting foto tiket pesawatnya dan produk yang dia beli di Instagram. Sejak saat itu, Koreana telah memantapkan dirinya sebagai negara komersial modern di benak Jasper. Kenyataannya, Koreana juga tidak mengecewakan Jasper. Sela, pusat keuangan Koreana, adalah area yang memancarkan getaran bisnis yang kuat. Gedung-gedung tinggi dapat dilihat di mana-mana, dan wajah setiap orang di jalanan yang ramai diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip. Semua orang tampak terburu-buru seolah-olah mereka memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Orang yang ditunjuk oleh keluarga Lau untuk bertanggung jawab atas kantor Sela datang untuk menjemput mereka dari bandara. Namanya Edmond Kelly. Orang yang ditunjuk oleh keluarga Lau untuk bertanggung jawab atas kantor Sela datang untuk menjemput mereka dari bandara. Namanya Edmond Kelly. Usai saling bertukar sapa, Jasper sedang duduk di dalam mobil dan mengagumi kecantikan Sela ketika Edmond yang baru saja menghubungi salah satu anak buahnya melalui telepon menyampaikan kabar tersebut kepada Jasper dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Tuan Line, kami telah menghubungi kantor Damon Golding dan menyatakan niat kami untuk berkunjung sesuai permintaanmu. Namun, kami telah diberitahu bahwa paten untuk Summerland telah dibeli oleh orang lain. Ekspresi wajah Jasper menjadi sangat geram ketika dia mendengar itu.